Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam semangat ya. Ya, dan senang sekali nih ya hari ini di hari Kamis ya. Kalau di sini, kalau di waktu Indonesia Barat nih Kamis pagi nih. Mungkin di Indonesia Timur atau Wita udah agak siang nih ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi dan semoga kita selalu dalam keadaan semangat dan growth mindset. Senang sekali Vita Sekolah Finansial hadir untuk memberikan kita akan diskusi bersama kembali ya tentang materi-materi yang memang kita sajikan di tiap pekannya. Dan kali ini kita akan membahas tentang manajemen kas ya, karena pekan lalu kita sama-sama sudah berdiskusi dan belajar bersama dengan Bu Ati ya terkait tentang manajemen aset. Dan kali ini sesinya Q&A lagi. Jadi seperti yang kita sampaikan di grup ya Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu ada pertanyaan apapun itu bisa disampaikan di sesi ini karena hari ini sudah hadir dan tentunya ya yang selalu growth mindset nih Ibu Ati. Saya sapa dulu nih. Selamat pagi Bu Ati. Selamat pagi Mbak Eki. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat pagi ya. Senang sekali nih ya Bu Ati kita bisa hadir kembali di hadapan teman-teman semuanya dan tentunya Sekolah Finansial ini merupakan bagian dari Kantor Jasa Akuntan ASP, KJASP di mana kita fokus untuk memberikan pendampingan ya, baik itu jasa keuangan, kemudian perpajakan dan juga sistem informasi akuntansi dan tentunya nih webinar kita tiap pekan nih ya. Hari Sabtu kita selalu hadir dan kali ini nih karena Sabtu ini kita ada agenda event ya, yaitu Foundation Financial Mastery Batch 2 dan sehingga memang kita jadwalkan ya Bu Ati untuk tetap mendampingi Bapak Ibu semuanya tiap pekan walaupun harus berganti jadwal ya hari Kamis ya. Ya, oke langsung saja nih Bu Ati karena hari ini adalah sesinya adalah Q&A ya Bu Ati. Jadi mungkin silahkan Bapak Ibu jika nanti mau bertanya apapun ya, kita ada sesi di 1 jam ke depan ya bersama Bu Ati dan tentunya Bu Ati ini sudah berpengalaman ya hampir 20 tahun ya Bu Ati untuk mendampingi organisasi non-laba di seluruh Indonesia. Silahkan nanti bisa tanya-tanya dan konsultasi tentang tema hari ini yaitu manajemen kas organisasi non-laba. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ati. Mungkin ada intermezzo tentang materi hari ini. Silahkan Bu Ati. Ya, terima kasih Mbak Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati dan juga pada apa yang selalu mengikuti acara-acara kami gitu ya. Walaupun ini sekarang kita pindah di jam ini ya, jam 10 kayak gitu. Nah, ternyata memang di jam kerja ini memang biasanya antusiasmenya kalau di hari Sabtu memang mungkin lebih banyak ya karena kita di jam kerja. Dan ini tadi pun kami di sini juga saya sendiri juga ada tamu, tapi tamunya saya ini biar digantikan yang lain untuk menemuinya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita ketemu kembali pada saat ini kita mengambil tema manajemen kas gitu. Kalau kemarin manajemen aset gitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih manajemen kas di organisasi non-laba? Saya izinkan saya share screen ini. Nah, ini Bapak Ibu udah siap semua belum ya? Ini tadi. Udah siap? Kita mau berdiskusi bersama tentang manajemen kas. Ya. Siap semua. Iya, oke. Nah, kalau apa sih sebenarnya manajemen kas? Itu memang suatu sistem pengelolaan kas organisasi dengan tujuan tersedianya kas yang lebih memadai gitu ya. Memadai itu artinya kita bisa mengeluarkan dana yang untuk atas apa yang anggaran yang kita rancang, kita rencanakan kayak gitu. Bagaimana kas keluar, kas masuk. Nah, ini bagaimana ketika nanti ternyata kalau di NGO misalnya donor itu ternyata bergeser waktunya. Nah, ini padahal kegiatan ini harus jalan. Nah, ini seperti apa mekanismenya? Apakah bagaimana sistem pinjam meminjam ke lembaga atau nah nanti
ini siapa yang akan nalangi duluan. Nah, seperti ini yang kadang juga ada dari stafnya sendiri gitu, staf dari organisasi karena mungkin di lapangan kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya manajemen kas organisasi non-laba seperti apa. Nah, ini kas sendiri itu bahwa aset organisasi yang paling liquid ya Bapak Ibu ya. Paling liquid itu artinya yang berbentuk uang tunai atau disimpan di bank gitu ya, yang bisa digunakan untuk keberlangsungan organisasi dan memenuhi kewajiban organisasi. Itu maksudnya apa? Memenuhi kewajiban organisasi. Kalau contoh memang di NGO ya, kalau di perguruan tinggi beda lagi. Kalau untuk NGO contoh misalnya dapat donor dari funding, itu kan kita menganggap bahwa itu belum pendapatan, tapi kan suatu kewajiban bahwa yang terutang program gitu ya, pendapatan diterima di muka kayak gitu. Nah, ini kan kewajiban organisasi. Nah, ini arti dari kewajiban organisasi itu hutang. Kalau kas itu bisa untuk membayar hutang gitu. Nah, dalam perencanaan ini sebentar ini saya. Nah, dalam perencanaan kas masuk keluar ini bisa kita lihat ya, di sini ada, kita jangan lupa bahwa kita harus membuat proyeksi kas gitu, kas masuk dan keluar. Ini kas masuk berapa dan kapan, kas keluar itu berapa dan kapan juga. Nah, ini dilihat nih masing-masing program, misalnya dalam organisasi ada berapa program, ada 5 program kayak gitu. Tentu saja berarti harus masing-masing program harus punya proyeksi kasnya gitu. Terus proyeksi, jangan lupa ada proyeksi kas operasional gitu. Proyeksi kas operasional itu yang tidak ada, biasanya yang didanai oleh lembaga kalau ada gitu. Tapi kalau semuanya didanai oleh donor, kalau ini di NGO ya memang ini nggak perlu ada kas operasional karena udah masuk di proyeksi dari proyek gitu. Nah, tentu saja intinya bahwa ada kas keluar, berapa dan kapan. Nah, ini namanya cash flow forecast gitu ya. Jadi memang proyeksi kas lembaga ini ya memang arus kas masuk, arus kas keluar. Ini bisa digabung. Kalau sudah semua dari proyek-proyek tadi misalnya ada 5 proyek, ya nanti digabung jadi satu. Nah, nanti tinggal kita ada timeline. Apa timeline itu ini ya, agenda yang kapan jadwalnya. Nah, ini bisa nanti disesuaikan. Nah, ini kan akan ketahuan nih pada bulan apa terjadi defisit kas. Pada bulan apa terjadi surplus kas. Nah, ketika terjadi defisit kas, nah ini bisa membantu keputusan bagi manajemen, bisa diantisipasi, misalnya bisa pinjaman siaga kita nyebutnya gitu ya, maksudnya pinjam kira-kira kalau misalnya di ya ini tergantung kondisi dari organisasi Bapak Ibu ya. Jadi pinjaman siaga ini maksudnya kira-kira pinjaman apakah lembaga bisa meminjami kalau terjadi defisit kasnya gitu. Terus juga ada perubahan jadwal kegiatan, bisa juga diantisipasi dengan perubahan jadwal kegiatan. Terus ada perubahan jadwal penerimaan. Nah, ini kalau di donor biasanya sudah tertera pada MOU ya. Nah, nanti akan kelihatan kira-kira pada bulan apa kira-kira akan terjadi defisit atau malah surplus terus gitu. Bahkan ada yang kami dampingi itu ada yang mengelola proyek itu proyek CSR ya. Atau kerjasama dengan ini ada 50 yang dikelola 50 proyek, di situ justru malah running duluan nanti terus nanti jadi memakai uang lembaga duluan, nanti setelah berapa persen baru dapat termin 1, tapi termin 1 itu bisa lebih gitu. Bisa lebih dari yang sudah dikeluarkan di termin 1. Nah, seperti itu kenyataan di lapangan. Terus bisa penjualan aset yang mudah dijual, yang liquid.
Nah, ini kalau memang itu pengeluaran organisasi ya. Terus ada sewa alat selain pembelian. Nah, ini contoh-contoh aja kira-kira kalau terjadi defisit itu bagaimana. Terus yang terakhir itu penundaan pembayaran. Nah, kalau terjadi surplus kas itu, nah ini surplus itu dari mana? Kalau dari donor ya nggak mungkin kalau kita investasikan kayak gitu. Tapi kalau dari organisasi sendiri, kalau mau investasi misalnya dari sumbangan dari fundraising gitu ya, mendapatkan fundraising atau di organisasi kita mempunyai unit usaha. Nah itu bisa kalau ada surplus itu bisa diinvestasikan, misalnya deposito gitu itu boleh gitu. Terus bisa juga ada juga yang dibelikan emas batangan, terus ada yang pakai reksadana itu juga ada gitu. Nah, ini untuk proyeksi arus kas lembaga yang pertama nih strateginya nih, susun rencana kegiatan masing-masing program atau kegiatan. Nah, terus yang kedua itu digabungkan menjadi rencana kegiatan lembaga, tambahkan rencana kegiatan operasional lembaga. Nah, terus yang ketiga itu menyusun proyeksi kas masuk dan keluar masing-masing program atau kegiatan. Proyeksikan waktu penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, yang keempat itu menggabungkan menjadi proyek kas lembaga termasuk waktu penerimaan atau pengeluaran. Nah, ini gimana dari nanti dari apa yang sudah kita gabungkan itu kita juga menambahkan proyeksi pengeluaran kas operasional lembaga. Nah, yang terakhir tadi antisipasi surplus defisit per bulan. Nah, ini untuk setiap masing-masing organisasi berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, ini organisasi yang dapat mengendalikan arus kas gitu ya, atau cash flow adalah organisasi yang memiliki kekuatan karena tahu apa yang akan dilakukan. Nah, ini sebenarnya yang sekelumit yang bisa untuk pengantar kita untuk sesi tanya jawab gitu, karena ini sesinya kan Q&A ya teman-teman ya. Nah, seperti itu tadi kira-kira apa yang harus dilakukan ketika kita dalam pengelolaan kas gitu. Itu saja dari saya sebagai pengantar. Silahkan Mbak Eki untuk ini bagi teman-teman yang akan bertanya, silahkan. Iya, terima kasih Bu Ati. Walaupun beberapa slide, tapi kayak berasa detail ya Bu, ya lengkap gitu ya. Nah ini juga silahkan Bapak Ibu, karena hari ini adalah sesi Q&A ya Bu Ati ya, sehingga memang kami memberi kebebasan untuk Bapak Ibu sekalian mungkin sudah siap pertanyaannya nih sebelumnya gitu ya. Silahkan bisa ditanyakan oleh Bu Ati langsung di sesi ini. Silahkan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mau open cam, open video juga dipersilahkan. Mungkin mau siapa mulai dulu nih Bapak Ibu? Oh iya, oke. Silahkan Ibu. Maaf saya nggak bisa open kamera ya Mbak ya. Oke, iya. Ibu Saya Yuyun ya Bu dari ya? Yayasan Terang Anak Indonesia ya Teri. Saya maaf agak lanjut tuh, yang dimaksud dengan kas itu sama saja dengan keuangannya seluruh lembaga. Karena asumsi saya berpikir tadinya kas itu adalah uang tunai yang ada di petty cash. Nah bedanya, jadi gimana apa bedanya gitu loh Bu? Ya. Makasih. Oke, ya. Terima kasih Bu Yuyun. Ya, langsung aja Mbak Eki. Silahkan Ibu Ati. Ya, jadi ya namanya kas itu kan ada kas dan setara kas gitu ya. Namanya kita bagaimana manajemen kas gitu. Jadi kas itu yang liquid, yang paling liquid. Itu apa? Yang memang posisi kas dan setara kas itu ada di mana? Ya, yang pertama kas di tangan atau kas kecil gitu, biasanya kas kecil itu juga. Terus sama yang kas di bank, begitu Bu Yuyun. Gitu ya, secara keseluruhan. Gitu. Master keseluruhan jadinya ya. Iya. Lembaga. Iya. Dan itu yang paling liquid di organisasi. Yang paling liquid itu kas dan setara kas. Iya. Baik, makasih. Iya, sama-sama.
Iya, terima kasih Bu Yuyut. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Ini ada Bu, wah ini oke. Pak Suhevi mungkin atau Bu Ripka. Wah ini Bu Ripka ini dari tadi ini udah sangat semangat dan ini Bu udah siap nih. Oh iya Siap iya. mendengarkan. Iya, selamat pagi Bu Ati. Selamat pagi Mbak Bu Resti. Ripka. Ya, selalu senang ikut kegiatan ini. Iya. Bu, tadi dari penjelasan yang disampaikan, saya nggak tahu apakah ini masuk dalam agenda hari ini, tapi saya tertarik terkait dengan investasi, investasi organisasi. Mungkin saya nggak tahu apakah berikutnya nanti ada agenda yang membahas itu. Kalau kita lihat pengalaman kami lah ya dalam pengelolaan program itu, memang jarang sekali yang kasih itu surplus, karena kalaupun surplus itu pasti harus dikembalikan ke donor. Tapi kan berbeda-beda untuk masing-masing donor. Ada yang dia memberikan gelondongan begitu ya, dana sekian silahkan dikelola. Tetapi ada memang yang sudah berdasarkan yang kita ajukan per kegiatan begitu Bu. Jadi dalam termin pembayaran pun ada yang berbeda-beda, ada yang langsung begitu ya. Misalnya budget kita 1 miliar langsung 1 miliar, tetapi ada juga kami yang budgetnya 1 miliar tetapi dibagi gitu, dibagi pembayarannya itu misalnya per 300 juta kah, kemudian ketika sudah mau habis kita ajukan lagi baru dikembalikan lagi. Jadi memang sangat kecil kemungkinan memang akan surplus begitu. Tetapi tadi saya tertarik dengan investasi itu Bu. Maksudnya karena kan kalau kita hanya mengandalkan dari donor itu kan tidak ada apapun yang akan tinggal di lembaga karena semua sudah dihitung begitu. Kalau saran dari Ibu nih, karena kalau selama ini kan fundraising gitu ya, ini muncul investasi organisasi. Mungkin ada masukan Bu, investasi seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh organisasi? Itu saja Bu Ati, terima kasih. Iya, baik Bu Ripka. Ya, jadi investasi ya menarik sekali. Nanti kapan ya kita agendakan tentang investasi untuk ini ya, investasi organisasi non laba yang mungkin bisa membantu keberlanjutan keberlanjutan organisasi begitu ya. Nah, salah satu upaya dengan investasi. Nah, ini memang benar Bu, kalau hanya berdasarkan donor itu kan nggak mungkin surplus gitu. Kalau surplus kadang harus dikembalikan, atau kadang kalau ini memang sudah hibah dari awal itu surplus aja juga nggak usah dikembalikan, tapi bisa dikelola. Itu kalau sudah hibah di awal memang benar-benar tanpa di MOU-nya udah jelas bahwa tidak akan ada misalnya ada sisa atau sisa lebih itu tidak dikembalikan. Tapi kan ada juga yang cuman selisih berapa ratus ribu aja harus dikembalikan. Nah, ini kan memang beda-beda gitu. Nah, yang saya maksud untuk surplus tadi itu ketika di organisasi itu punya unit usaha dan unit usahanya sudah bisa menghasilkan. Unit usahanya seperti apa? Banyak contoh Bu, misalnya ada yang punya penginapan, ada yang punya klinik gitu. Nah, ini kan sebenarnya badannya itu, bajunya itu organisasi non-laba dengan yayasan, tapi punya klinik gitu. Nah, ketika punya klinik kan punya operasional usaha gitu. Nah, ketika ketika mempunyai surplus gitu, surplus lebih, nah otomatis ini kan bisa untuk membantu sustainnya suatu lembaga organisasi non-laba gitu. Nah, caranya kalau memang mau, kan itu tergantung nanti di keputusan dari pengurus, dan nanti kan ada ini ya, mau misalnya ada surplus itu untuk apa? Maksudnya untuk apakah memang untuk program yang belum tercover donor gitu. Nah, atau modelnya nanti mau dibuat
seperti apa? Kalau memang itu nanti, nah itu semuanya memang dikendalikan ini pengurus dan direktur ya biasanya, kan ada rapat biasanya. Nah, kalau terjadi surplus itu dari unit usaha, dari usaha, bukan dari yang proyek gitu. Karena kalau yang proyek kan misalnya ada fundraising dari kontribusi internal misalnya, teman-teman yang terlibat di situ nanti harus misalnya 20% harus menyumbang ke lembaga, kan itu bisa jadi sebagai kontribusi internal kayak gitu. Tetap mereka tanda tangan sesuai dari proyeknya gitu, tapi dari finance memberikan sumbangan berapa dari 20% yang diterima. Nah, itu kan sah secara legal, secara ini ya, formalnya sudah legal gitu. Nah, tinggal nanti kalau ternyata di akhir tahun ada surplus, nah itu kembali lagi nanti keputusannya mau gimana, investasi atau membuat unit usaha. Kalau membuat unit usaha apa yang kira-kira memang passion, yang ada yang mengerjakan dan memang, nah ini evaluasi untuk organisasi non-laba yang punya usaha, kadang karena terbawa sosial terus itu gitu, kadang juga malah nggak untung gitu, malah banyak yang rugi juga. Nah, untuk antisipasi itu kalau memang ini tujuannya juga untuk mencari surplus tadi, harusnya ya sesuai profesional, sesuai standar profesional gitu. Nah, bisa juga dengan mengadakan ini Bu, training gitu. Training misalnya di organisasi Ibu misalnya layak ya, itu ada yang memang nanti ada khusus training yang itu memang berbayar dari luar, bisa ditawarkan kayak gitu. Mempunyai value karena ternyata narasumbernya banyak di situ yang nanti bisa menghasilkan dana gitu. Nah, itu bisa nanti kan menjadi alternatif untuk fundraising begitu. Nah, itu bisa untuk apa aja? Bisa Bu, kalau deposito sekarang kan memang kecil sekali ya. Bisa misalnya emas batangan juga boleh. Nah, itu nanti mekanisme itu bagaimana nanti cara menyajikan juga ada tekniknya gitu. Terus juga sekarang ini ada juga reksadana gitu, yang ini memang nggak familiar gitu. Tapi di luaran sana itu reksadana itu macam-macam, ada pendapatan tetap, ada ini reksadana saham. Dilihat dulu nanti seberapa surplusnya, nanti mau dipakai untuk apa, karena untuk investasi itu jangan taruh telur dalam satu keranjang, karena namanya investasi kan inginnya hasilnya lebih besar gitu. Dan ketika itu risiko kecil, hasilnya juga kecil. Ketika risiko besar, hasilnya juga besar. Nah, ini hukum ini kan ada, makanya kita punya strategi gitu. Nah, saya sebagai seorang financial planner, saya bisa menyusunkan gitu. Kalau kira-kira sebaiknya bagaimana kayak gitu. Nah, itu nanti bisa untuk diskusi lebih lanjut ya Bu terkait dengan investasi. Yang jelas sekarang strateginya bagaimana bisa mempunyai surplus dulu gitu. Setelah mempunyai surplus itu dalam artian operasional lembaga sudah bisa tercover gitu ya. Saya pernah menjadi ini ya, mengelola keuangan untuk organisasi non laba yang di situ juga ada unit usahanya, ada klinik, ada untuk diklat juga gitu-gitu, dan memang itu bisa hasil dari klinik itu bisa menghidupi dari semua operasional lembaga bisa gitu. Jadi, nah bagaimana sebuah organisasi non laba itu bisa sustain dengan tanpa mengandalkan dari donor, itu ya dengan upaya-upaya fundraising tadi, gitu. Ya, terima kasih Bu Rifka udah bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu Ati, terima kasih Mbak Reski.
Terima Iya, kasih sama-sama, Bu Bu. Ripka. Ya, Bu Ati udah ada beberapa pertanyaan Ya. yang masuk, Bu. Ini pertanyaannya malah jadi kayak ini, Bu, keuangan personal, Bu. Seperti ini, Bu. Ya. Oke, wah ini lumayan, Bu. Wah, banyak nih. Oke, saya bacakan, Bu, dari Bu Nana. Oh, mungkin ini Bu Nana tadi sudah disampaikan ya, investasi apa yang aman dan menguntungkan bagi NGO, Bu. Mungkin ini bisa diperjelas untuk di khusus NGO, Bu. Investasi yang Oh, menguntungkan. investasi yang aman. Kalau Iya, mau aman, jadi gini, memang untuk jadi untuk jangka panjang, kalau besok kita agendakan khusus aja Mbak, nanti khusus investasi. Jadi kalau yang emas, kalau yang saat ini apalagi masa pandemi ini memang kita kalau untuk tabungan itu deposito itu kan memang aman, paling aman, tapi ini pengembalian tingkat returnnya itu sangat rendah gitu. Nah, setelah itu ada juga emas gitu, atau memang kalau bisa juga. Nah, memang properti tapi di organisasi non laba ini memang nanti justru harus dipisahkan nih. Boleh nggak ketika nanti bahwa tujuan diawali dari tujuan dari pembelian ini untuk investasi atau untuk memang untuk ini untuk kan masih pro dan kontra ya ini untuk properti karena kan harus atas nama yayasan, sedangkan kadang juga di atas namakan personal, cuma nanti dari notaris itu juga ada ini memberikan bahwa ini sebenarnya aset dari organisasi, itu juga ada yang seperti itu. Nah, kalau memang untuk lebih cepat untuk investasi untuk properti ya bisa juga dibuat seperti itu, cuma nanti kembali lagi nanti di ADART dari organisasi non laba tersebut begitu. Terus kalau emas batangan itu dalam jangka panjang justru naik karena sebenarnya kalau emas batangan itu bukan investasi tapi hedging. Hedging itu pelindung nilai gitu. Jadi pelindung nilai dalam artian ini ketika nanti kalau dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun biasanya malah turun gitu, tapi kalau itu jangka panjang di atas 5 tahun 10 tahun apalagi 20 tahun emas itu bisa menguntungkan bagi organisasi karena ibaratnya sekarang punya 100 juta bisa jadi nanti 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi bisa 1 miliar kayak gitu karena pergerakan emas gitu. Jadi harus jangka panjang gitu. Iya, terima kasih Bu Ati. Bu Ati, ini nyambung dari pertanyaan Pak Suhevi, Bu. Menarik, Bu. Investasi apa yang baik di usia 30 tahun, Bu? Iya. Ini aja besok kita agendakan aja Mbak Eki ini ya untuk aktivis gitu ya, perencanaan keuangan untuk aktivis kayak gitu. Betul. Ya. Catat ya Mbak Eki ya. Saya jadi kepikiran nih mumpung ini. Jadi bisa juga justru nanti kita untuk membahas yang perencanaan keuangan itu justru ke arah ini personal kayak gitu kan butuh juga kan gitu. Iya. Sebelum usia 30 tahun ya? Ini di usia 30 tahun, Bu. Oh, di justru usia 30. Yang di usia 30. Ya. Nah, ini tergantung dari tujuan keuangan. Pak siapa, Mbak? Pak Suhevi. Pak Suhevi. Nah, ini nanti kaitannya bagaimana kita mempunyai tujuan keuangannya seperti apa, terus pendapatan kita seperti apa, nanti bisa kita lihat ini dari situ nanti bisa terus ketika tujuan keuangan kita misalnya kita mau untuk pendidikan anak sekarang anak sudah misalnya baru lahir kayak gitu. Nah, itu butuh 18 tahun lagi. Nah, 18 tahun lagi kira-kira kalau butuh sekarang misalnya pendidikan anak biayanya sampai masuk perguruan tinggi misalnya 20 juta misal. Nah, kira-kira 18 tahun. Nah, itu besok bisa kita diskusikan tuh. Lebih teknisnya. Padahal hari ini kita manajemen kas ya. Iya, betul ya. Ya nggak apa-apa. Nanti intinya seperti itu ya Pak Suhevi. Jadi perlu tujuan keuangan,
Terus nanti baru kita tahu apa yang bisa kita investasikan kemana gitu. Itu sesuai dengan tujuan keuangan kita. Baik, jadi langkah awal adalah kita menentukan tujuan keuangan dulu ya Bu Ati ya, baru Iya, habis jangka itu pendek, investasi ya. jangka menengah, jangka panjang gitu. Baik, siap. Wah, ditunggu ya nanti Pak Suhevi, nanti kita akan ada sesi khusus Pak ya terkait tentang pengelolaan investasi ya Bu untuk aktivis non-laba. Ditunggu sessionnya. Oke Bu, ini karena nyambung investasi, saya bacakan satu pertanyaan lagi yang berhubungan sama investasi ya Bu, dari Bu Murni, Yayasan Kota Kita. Pertimbangan apa yang harus dipikirkan NGO apabila ingin menginvestasikan dana internal untuk tanah dan gedung untuk operasional kantor, karena selama ini masih menyewa? Oh ya, pertimbangan apa? Baik Mbak Murni. Mbak Murni di ini ya, Kota Kita. Ya, ini jadi sebenarnya pertimbangannya itu bisa pakai dana cadangan. Kita cadangkan, itu bisa. Jadi bisa untuk kalau mau, nah ini saya belum tahu nanti kira-kira yang akan kira-kira mau berapa tahun bisa punya kantor kayak gitu. Nah itu bisa, itu ini ya, jadi teknis masing-masing orang, masing-masing organisasi itu bisa nanti dilihat kalau memang mau misalnya 10 tahun lagi harus punya kantor gitu. Nah kita lihat surplus kita ini per tahunnya berapa dulu gitu. Nah, itu bisa nanti berapa persen kita cadangkan. Namanya dana cadangan. Itu nanti bisa kita alokasikan di akun utang gitu. Dana cadangan kayak gitu. Dana cadangan organisasi tujuannya, nah ini memang harus ada keputusan dari pengurus bahwa akan ada dana cadangan sebesar berapa persen dari total surplus tiap tahun. Kalau ada surplus kayak gitu bisa dimasukkan dana cadangan. Misal 40% dari surplus gitu. Ini hanya contoh gitu. Bisa jadi disesuaikan. Karena baiknya idealnya dari surplus itu memang prosentase berapa persen misalnya untuk kan istilahnya kita perlu ini ya modal kerja ya untuk menghidupi organisasi itu, paling enggak ketika nanti dana belum masuk, nanti apa strategi kita gitu. Nah itu kan perlu namanya modal kerja, itu juga harus difikirkan gitu. Terus nanti berapa persen kalau memang masih ada sisa bisa untuk dana cadangan itu, paling enggak nanti bisa ini tujuannya untuk ini mencadangkan pembelian gedung tanah dan gedung yang bisa menjadi kantor sendiri gitu. Itu bisa juga. Baik. Itu ya Mbak Murni. Oke, ya. Itu Bu Murni semoga sangat jelas nih ya Bu terkait tentang tadi kapan harus menyewa ya Bu, kapan harus membeli kantor gitu ya, apakah harus menyewa terlebih dahulu. Baik Bu Ati, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Evi Yuwanita ya Bu Ati. Ini terkait manajemen kas. Apakah manajemen kas ini hanya berlaku untuk perencanaan keluar masuk saja atau juga termasuk pengendalian internalnya Bu? Mungkin pertanyaan ya bisa. Jadi manajemen kas ini sebenarnya tidak hanya di perencanaan saja. Tadi saya ini ya yang di PPT saya ini sederhana sekali ya, karena mengingat ini aja waktunya juga karena mepet juga tadi. Jadi memang untuk manajemen kas itu memang di perencanaan nanti kan ada namanya cash flow, kita membuat cash flow. Setelah membuat cash flow kan tetap ada review gitu. Sebenarnya cash flow ini tujuannya juga salah satu bentuk pengendalian dari kas gitu. Ketika kita tiba kan gini, kalau tanpa ada cash flow, arus kas masuk keluar itu kan nanti ya kita kan ada anggarannya, ada realisasinya. Nah nanti kira-kira ini berbeda apa enggak gitu. Kalau nanti ada perbedaan kan nanti kita bisa sebagai pengambilan, membantu manajemen mengambil keputusan juga gitu. Dan ini salah satu bentuk dari pengendalian internal gitu. Gitu ya Bu Evi. Iya, oke Bu Evi, Bu Ati, ini dari Bu Evi ada pertanyaan yang kedua, itu terkait bagaimana cara untuk mengendalikan arus kas lembaga, baik untuk organisasi yang bergantung pada donor atau punya unit usaha.
untuk mengendalikan arus kas. Arus Nah, kas, ya. jadi untuk mengendalikan arus kas kan anggaran itu dibentuk kan dari ini Bu Evi, dari apa dari program kerja dan anggaran ya. Ada anggaran dari tahunan yang sudah ada, di situ juga ada jadwal atau agenda atau timeline kayak gitu, dari kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan. Terus sebagai pengelola keuangan kita membuatkan ini cash flow-nya gitu ya, arus kasnya gitu. Nah, dari situ kalau terjadi ternyata dari tiap bulan kita akan tahu berapa uang yang akan kita keluarkan. Harus ada uang berapa untuk running di bulan Januari 2022 misalnya. Kayak gitu. Nah, itu kita terus bulan Februari, bulan April harus punya, kan sudah tahu kira-kira harus ada ini, harus ada uang misalnya 500 juta. Kalau karena ternyata dari arus kas yang sudah kita buat itu anggarannya itu ternyata 500 juta. Nah, ini kira-kira donor itu sudah kirim apa belum kayak gitu. Atau dana yang sudah tersedia di organisasi masih berapa. Nah, itu artinya kan akan ketahuan kalau terjadi kurang gitu. Nah, itu sebagai kontrol gitu. Kalau memang nggak ada uangnya, donornya ternyata mundur gitu, karena walaupun di MOU-nya bilang Mei, ternyata kok sampai Agustus belum transfer, mungkin ada terkendala yang lain kan kita nggak tahu. Nah, itu harus punya strategi gitu. Kalau kita nggak ada arus kas gitu, kita tidak bisa untuk mengevaluasi itu. Nah, ini caranya seperti itu. Kalau memang yang sudah realisasi, kadang kan dari program tiba-tiba yang harusnya bulan April ternyata nggak jadi dilakukan gitu, kan berbeda nih. Jadi, nah terus atau malah justru diajukan di bulan Februari. Nah, ini kan kita harus tahu juga program kerja anggarannya kan di bulan ini harusnya bulan April. Kenapa di Februari kok diajukan? Nah, ini kan kadang yang antara keuangan dan program kalau nggak sinkron nanti kan, nah ini ruang-ruang untuk diskusi gitu. Kalau memang mau diajukan alasannya apa kayak gitu. Nah, ini biasanya nggak apa-apa dengan justifikasi dengan diketahui direktur gitu, itu bisa dilakukan sejauh itu dananya memang sudah ada gitu. Nah, itu contoh-contohnya untuk mengendalikan arus kas gitu. Jangan sampai kelebihan, maksudnya jangan sampai ternyata kita memberikan membiayai di luar budget kita gitu, tanpa kontrol gitu. Iya. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Ati. Bu Ati, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Widi, Bu, terkait kontrol kas ya. Nah, bagaimana cara kontrol kas yang paling efektif agar tetap aman untuk menghindari terjadinya penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu? Kontrol kas yang aman. Ya. Nah, yang pertama itu kalau memang, nah dalam lembaga ini memang sebenarnya untuk kontrol kas ini kan memang dipisahkan, bentar ya. Untuk kontrol kas ini yang pertama yang harus dilakukan itu memang ada pemisahan tanggung jawab gitu. Tapi kalau lembaganya masih kecil gimana? Nggak masalah. Yang penting kita menyediakan ada formulir-formulir, form-form gitu yang nanti memang nanti semua pengeluaran itu nanti untuk misalnya kas kecil gitu ya. Ini kan kas kecil, biasanya yang di lembaga ada yang misalnya kas kecilnya 1 juta atau 2 juta gitu ya. Nah, itu pun juga harus ngisi kalau mau ngambil kas kecil, mau minta kas kecil harus ngisi form kayak gitu. Nah, dari form itu nanti kita akan sebagai monitoring kita gitu. Jadi nggak langsung nanti ini kwitansi langsung ditukarkan kayak gitu, tapi tetap ada kontrolnya. Di situ ada tanda tangannya sampai nanti memang sampai untuk kas kecil aja itu
nanti kita kan harus punya rekapitulasinya gitu. Nah, nanti biasanya di keuangan juga akan membuat rekapan itu dan harus ada tanda tangan siapa yang membuat dan siapa yang akan mengotorisasi. Yang paling tinggi ya direktur gitu ya, gitu. Dengan ini Mbak, dengan formulir gitu. Baik. Dan ini menjawab dari pertanyaan Bu Widi yang kedua ya Bu, apakah jika sudah dibuat sistem yang baik dalam organisasi tetap perlu kontrol ya? Dan siapa saja yang seharusnya kontrol di dalam organisasi ya? Walaupun semacam vertikes ya Bu ya? Iya, walaupun sudah ada SOP itu perlu untuk dikontrol ya. Kontrol itu dalam artian ya kalau misalnya punya kas kecil itu cash opnam gitu ya. Cash opnam itu biasanya dilakukan misalnya karena ini masih kecil, organisasi masih kecil ya direktur sama keuangannya kayak gitu, coba di kas kecil misalnya per 30 September misalnya, dan setiap akhir atau per 2 minggu gitu, itu silahkan, itu tergantung kebijakan aja. Nah itu kas kecilnya berapa kayak gitu, itu cash opnam gitu ya. Terus nanti ada berita acaranya, dibuat berita acara cash opnam. Nah ini sangat membantu ketika ada audit juga nanti. Kalau sudah sudah ada sering dilakukan cash opnam gitu kan, nanti itu juga mempermudah keuangan sebenarnya. Jadi kan kalau untuk pertanggungjawaban ya, sebagai pertanggungjawaban itu. Terus juga kalau untuk penerimaan dan pengeluaran itu ada formulirnya, bank masuk, bank keluar, itu juga harus ada nanti namanya voucher ya, tapi kayak istilahnya voucher, tapi form gitu aja, formulir gitu. Formulir bank masuk, bank keluar itu juga harus dibuat kayak gitu. Nah, nanti kan biar tahu ya bahwa memang semua transaksi-transaksi yang ada di organisasi nanti dinomorin gitu. Jadi kontrolnya ada di nomor itu, dinomorin gitu. Kalau udah pakai sistem, nanti sistem itu yang akan memberikan nomor sendiri gitu. Baik. Dan itu bisa di print, terus nanti di file gitu ya, di file nanti kalau ada audit kan tinggal nanti diserahkan gitu. Ya, baik Bu Ati. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fitri Rohmah. Ini terkait tadi istilahnya ada utang dana cadangan, Bu. Ya, untuk pencatatannya seperti apa dan bagaimana menampilkan dalam laporan posisi keuangan serta kontribusi internal bagi lembaga? Iya, kontribusi internal di lembaga itu ya yang pertama tadi dana cadangan ya. Dana cadangan itu di akunnya nanti bareng di kolom kredit kalau di laporan posisi keuangan ya. Jadi teman-teman untuk laporan keuangan itu kan ada laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas gitu. Nah, nanti di laporan posisi keuangan kalau memang ada dana cadangan tadi gitu. Nah, tapi ini sekali lagi ada akun dana cadangan itu bukan dari keuangan yang tiba-tiba ngasih nama dana cadangan ya. Tetap harus ada proses. Proses itu keputusan dari pengurus gitu, bahwa akan ada tujuan mungkin jangka panjang 10 tahun akan agar bisa mendapat misalnya mempunyai kantor sendiri gitu, ada keputusannya itu. Nah, dasar dari keputusan itulah yang bisa kita buat satu akun namanya dana cadangan tadi, yang nanti itu akan untuk cadangan untuk dana yang akan digunakan untuk pembelian, misalnya pembelian tanah kayak gitu, itu bisa. Baik, oke. Ya, pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Raska Yuni, Bu. Apa kelebihan dan kelemahan jika pengelolaan dana terpusat itu ada dalam departemen atau divisi? Mbak, kayaknya ada yang belum saya jawab ya, kontribusi internal tadi. Oh iya, kontribusi internal. Iya, silakan. Nah, kontribusi internal ada di posisi laporan penghasilan komprehensif. Ya.
Iya, nanti di situ kan ada pendapatan kayak gitu, ada pendapatan atau pendapatan dari mana, misalnya hibah dari misalnya dari donor-donor, udah semua pendapatan di situ. Nah, yang itu namanya kontribusi internal gitu. Itu di bawah di pendapatan, masuk di pendapatan. Berarti masuk ini ya Bu ya, masuk pendapatan non operasional gitu ya? Iya, jadi gini, nanti gini Bu, ya kalau mau mengistilahkan, jadi intinya di laporan penghasilan komprehensif itu di bawahnya pendapatan-pendapatan yang dari hibah-hibah gitu. Di bawah pendapatan? Iya, kan ini ya, ada pendapatan, kalau di tempat Ibu apa aja? Coba. Kalau kita kan karena yayasan pendidikan, Ya. yayasan pendidikan itu kan kita ada pendapatan jasa layanan pendidikan dari SPP, seragam, dan buku seperti itu. Kemudian ada sumbangan tidak mengikat ketika ada dana-dana infak dari orang tua ataupun dari yang lain. Kemudian ada yang sumbangan mengikat itu, hibah mengikat itu kan dana bos dari pemerintah. Ya. Oh gitu. Terus Ya, kontribusi internal tadi dari mana, Bu? kan kemarin kita ada program baru. Jadi untuk apa ya, istilahnya kita memberikan tawaran kepada kepada internal untuk kemudian ada semacam apa ya, menyisihkan untuk dana sosial gitu loh, Bu. Kan kita juga ada panti asuhan selain ini. Selain kita punya divisi pendidikan, kita ada divisi sosial. Oh, berarti kontribusi internal tadi didapatkan dari ini ya, dari kemarin ada proyek, terus nanti ada yang harusnya menerima misalnya 1 juta, tapi terimanya 800.000, yang 200 disumbangkan gitu ya maksudnya? Enggak sih, itu sifatnya sukarela sih. Oh, Sukarela ditawarkan. Oh, sukarela ditawarkan. Ya, oke. Itu berarti kan nanti sukarela itu berarti kan masuk di keuangan sebagai kontribusi internal dari lembaga itu karena dari orang-orang di dalam ya, Bu. Iya, karena kan kita ada divisi panti asuhan itu loh, Bu. Ada tawaran, ada tawaran untuk ke sana. Iya bisa Bu, itu dimasukkan aja misalnya mau pendapatan kalau di luar usaha, ini bukan usaha gitu loh. Tapi ini aja mau kontribusi internal juga nggak apa-apa Bu. Nanti kan dijelaskan di catatan atas laporan keuangan begitu ya. Jangan lupa teman-teman kalau membuat laporan keuangan itu catatan atas laporan keuangan juga dibuat gitu. Nanti dijelaskan aja di situ. Berarti kalaupun misalnya masuk ke sumbangan tidak mengikat itu juga nggak masalah ya. Yang penting nanti ada rekap tersendiri. Ada akun sumbangan tidak mengikat? Ada. Oh iya. Oh gitu ya. Dulu memang ada sumbangan tidak terikat, ada sumbangan terikat. Kalau dulu kan itu waktu itu pakai PSAK 45. Kalau sekarang sumbangan ini Bu dengan pembatasan dan tanpa pembatasan gitu Bu. Oh iya. Kayak gitu. Nah, ini posisinya sebenarnya di aset neto, sumbangan tanpa pembatasan dengan pembatasan itu di aset netonya, Bu. Oh, posisinya di aset neto ya? Iya, kalau itu. Cuma kalau yang Ibu sampaikan tadi ini kan pendapatan nih, ya berarti mempengaruhi di penghasilan komprehensif kan, di laporan aktivitas gitu. Ya, begitu. Itu dimasukkan gitu. Tapi akunnya memang bukan sumbangan terikat dan tidak terikat tadi ya. Oh iya, sudah ke ISAK 35 ya. Iya. Ya masih ini. Ya. Gitu Bu Fitri. Oke, terima kasih Bu Ati. Iya, sama-sama Bu Fitri. Iya, Bu Fitri. Terima kasih. Ya, Bu Ati, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tadi dari Bu Yuni ya, Bu Raska Yuni, terkait tentang kelebihan dan kelemahan tentang pengelolaan dana, Bu, yang terpusat tapi di dalam departemen atau divisi. Kelebihan dan kelemahan jika pengelolaan dana terpusat ada dalam departemen atau divisi. Oh, terpusat. Terpusat maksudnya terpusat dari yayasan ya?
Oke, mungkin Bu Yuni, silahkan Bu Yuni jika ada yang langsung ya. Iya benar Bu Ati. Oh Mbak Yuni, ya. Halo Mbak Yuni, ya. Ya saya paham maksudnya. Ya, saya langsung saya jawab aja. Iya, ya. Jadi kalau gini, kalau memang masing-masing dari departemen itu mengelola sendiri-sendiri, itu kan gini, kewajiban laporan keuangan kan ada di yayasan gitu, dan nanti berarti itu kalau masing-masing departemen mempunyai sendiri-sendiri laporannya harus disamakan yang di organisasi, sehingga nanti tinggal gabungkan kayak gitu, itu bisa gitu. Nah kalau memang kebanyakan itu ada di terpusat pada yayasannya gitu. Tapi kalau memang ternyata ini per departemen gitu, jadi ibaratnya yang yayasan tuh mungkin hanya sekali transfer atau bagaimana gitu ya, itu ya nanti berarti tetap harus ada penggabungan gitu. Gitu Mbak Yuni. Sudah bisa menjawab belum? Iya, bisa sih. Alhamdulillah. Cuma ini apa namanya? Kira-kira kalau mau mendorong ini biar di pusat aja, itu argumennya gimana ya? Oh ya, nah ini tergantung gini. Biasanya kalau per departemen kan mikirinnya program ya, nggak mikirin keuangan. Nah ini tinggal dari teman-teman di divisi ini mau bagaimana. Kalau memang nggak sanggup ngelola sendiri-sendiri keuangannya, ya berarti kan itu harus ada memang keputusan dari manajemen, keputusan dari yayasan nanti mau seperti apa gitu. Ya itu disampaikan aja bahwa untuk sekalian ngurusin keuangannya agak kerepotan gitu. Bisa enggak kalau memang itu tersentral jadi satu untuk yayasan. Jadi kami hanya mengelola namanya uang muka gitu. Kan boleh dengan sistem uang muka gitu. Jadi biasanya dari pusat nanti pengajuan ke pusat, terus nanti ada uang muka ya, uang muka kegiatan gitu. Model uang muka gitu. Itu bisa. Nah, nanti tinggal mau modelnya seperti apa. Kalau di Pemda itu ada model persediaan gitu ya, uang persediaan gitu ada. Kalau uang muka gitu berarti tetap yang pusat yang bikin laporan keuangannya ya? Oh iya, nanti untuk bagian per divisinya itu pertanggungjawaban per uang muka yang diambil tadi gitu. Iya. Baik. Terima kasih Bu Ati. Iya, sama-sama Mbak Yuni. Iya, Bu Ati. Ya, langsung lanjut ke pertanyaan Bu Yeni, Bu. Ini terkait tentang gedung ya, Bu. Gedung yang dipakai kegiatan operasional tetapi kita dipinjamkan. Apakah itu dimasukkan dalam aset? Oh, pinjaman ya dari ini. Pinjam ya? Sepertinya pinjam. Kalau pinjam nggak bisa dimasukkan dalam aset gitu, karena suatu ketika kan harus mengembalikan gitu. Sewa juga nggak bisa. Gitu. Sewa maupun pinjam itu tidak bisa dimasukkan dalam aset. Baik, ya begitu ya Bu Yuni ya, tidak bisa dimasukkan dalam aset. Ya, ini selanjutnya dari Bu Mary, Bu, terkait kas kecil. Apakah ada batasan jumlah untuk kas kecil dan itu sesuai kebijakan lembaga atau sesuai dengan jumlah dana yang dikelola? Sebenarnya kalau untuk kas kecil untuk Bu Mary ini dari Papua nih. Ya, jauh-jauh dari Papua nih. Gitu. Untuk kas kecil itu ini tidak ada, ini tergantung kebijakan lembaga saja. Jadi nanti dituangkan di SOP-nya mau berapa itu dicoba dilihat dalam seminggu kira-kira kebutuhannya itu berapa, atau mau per 2 minggu gitu. Per 2 minggu aja itu sebenarnya udah kelamaan ya. Per seminggu itu habisnya berapa? Nah, itu coba dilihat dari 3 bulan. Nah, nanti bisa untuk memutuskan untuk kas kecil itu paling enggak misalnya ternyata 2 juta cukup kayak gitu. Nah, itu dilihat dari 3 bulan itu pergerakannya kira-kira gimana. Paling enggak kan rata-ratanya udah dapat nih gitu. Nanti kan uang kas kecil itu sebelum habis kan harus diajukan lagi. Nah, ini kembali lagi ke ke kebijakan lembaga begitu, dituangkan di SOP keuangan lembaga.
Baik, Gitu, begitu Bu ya, Bu. Mary. Apa kabar Papua, Bu? Ini kalau ingat Bu Mary emang ingetnya, wah itu langsung dari Papua ya, Bu ya. Oke, ya, oke, ya. Oke, pertanyaan ini sepertinya pertanyaan terakhir, Bu. Ini pas juga menuju jam 11, 1 jam. Nah, ini Bu Nana. Dari Bu Nana ini terkait tentang kas kecil tadi, Bu, di NGO, itu yang lebih tepat itu menggunakan impress fund atau fluktuatif? Kalau kebanyakan impress fund, dan saya merekomendasikan biasanya lebih enaknya itu impress fund gitu. Baik, oke, siap. Iya. Ya, baik. Wah, ini menarik ya, Bu. Kita hari ini membahas kas, tapi nyambungnya ke ini, Bu. Nanti jadi session ini ya, Bu, ya. Ada session lagi, Bu, ya. Untuk tadi pengelolaan keuangan nih bagi aktivis non-laba ini ya. Ditunggu sessionnya nih, Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin sebelum kita tutup, dan sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Dari Bu Ati, silahkan mungkin ada closing statement untuk materi hari ini. Ya. Oke, jadi menarik sekali ya pada kesempatan pagi hari ini, dan ini sudah siang gitu, tentang manajemen kas gitu. Sebenarnya bagaimana kita dalam organisasi non-laba bisa mengelola kas masuk dan keluar. Nah, utamanya memang kita melihat dari cash flow dari perencanaannya sampai sebenarnya dari monitoring, dari implementasinya itu apakah ada surplus atau defisit. Kalau defisit nanti mau seperti apa? Apakah memang sementara memakai uang kas lembaga atau kita meminjam atau mau bagaimana? Nah, itu kan kelihatan ketika kita sudah punya cash flow, arus kas perencanaan ya gitu. Nah, nanti kalau nanti kita misalnya per 3 bulan, 6 bulan, dan setahun, itu bisa kelihatan realisasinya, kita bisa bandingkan ternyata anggaran dan realisasinya seberapa gitu, dan apakah banyak kegiatan yang bergeser-geser gitu. Yang bergeser itu artinya yang harusnya Mei jadi Agustus, nah kayak gitu. Nah, itu dilihat. Itu kenapa? Nah, itu bisa juga nanti bisa untuk memberikan masukan ke orang program untuk tahun berikutnya gitu. Kalau memang ini berarti kita mau menyusun anggaran, ya kadang ada juga yang saya tadi lupa cerita bahwa ada yang dari program ya membuat program kerja dan anggaran itu yang gede-gede gitu, tapi nanti ketika realisasinya itu hanya sekitar 40%, kan ini sayang sekali kayak gitu. Jadi cash flow-nya itu malah nggak bisa terencana juga, akhirnya nggak bisa kesampaian juga. Nah, untuk antisipasi itu ketika sudah dibuat cash flow, ketika kita anggarannya sudah ada, timeline-nya udah ada, timeline itu jadwal ya, yang jadwal kegiatannya, kita bisa membuatkan ini cash flow-nya gitu. Nah, dari situ kita bisa kontrolnya itu direktur dan teman-teman program dan juga keuangan bisa tahu kok ini bergeser, atau oh ini sesuai target kita gitu, bulan ini harusnya 200 juta atau 500 juta itu sesuai. Nah, uangnya juga udah ada. Nah, ini bisa ketahuan ketika ada cash flow. Intinya kita bagaimana kita bisa membuat cash flow yang sesuai dengan organisasi kita masing-masing. Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi untuk sesi-sesi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Ini session 1 jam, Bu. Tapi detail dan ini membahasnya jadi macam-macam ya, Bu. Tapi ini sebenarnya nggak jauh beda dari manajemen kas ya, Bu Ati ya. Bu Ati, ini terkait ini kita mau ada event nih kan minggu besok ya, Bu. Besok banget nih ya. Besok banget seperti yang mungkin Bapak Ibu semuanya sudah disampaikan via chat ya, Bu. Ini terkait tentang Foundation Financial Mastery, dan memang pelaksanaannya itu Jumat Sabtu besok. Maka dari itu memang event kita ini kita majuin ya Bu Ati, biasanya hari Sabtu, karena memang 2 hari beliau Bu Ati akan ngisi Bapak Ibu semuanya yang sudah mendaftar, sehingga memang kita ajukan di hari Kamis ya untuk webinar free ini. Nah, silakan Bapak Ibu, ini adalah info yang memang kita akan laksanakan besok acara.
Dan tentunya seperti biasa Bu, kita sampaikan bahwa memang pelatihan 2 hari ini kita kemas secara eksklusif walaupun online ya Bu Ati ya, tapi kita ingin berusaha semaksimal mungkin bahwa nanti juga tetap ada FGD, kemudian tetap ada, kita akan berdiskusi lebih detail lagi ya dengan Bu Ati gitu, dan tentunya ada materi berulang-ulang yang bisa disampaikan karena kita akan bagikan rekamannya. Nah, 2 hari training ini memang cocok untuk Bapak Ibu semua yang aktivis organisasi non-laba, dan ini dia Bapak Ibu materi yang didapatkan, dan manajemen kas ini juga masuk ya Bu Ati ya di dalam materi yang besok kita akan sampaikan ya. Kita akan membahas tentang pemahaman non-laba, sistem pengelolaan keuangannya, termasuk kas ini di dalamnya ya, akan dibahas lebih detail lagi, perencanaan penganggaran, penyajian keuangan, penyajian tentang laporan keuangannya, dan sampai analisa laporan keuangan. Dan ini Bapak Ibu memang fasilitasnya berbeda dari free webinar karena kita akan bagikan handout, sertifikat, supporting group ya. Dan tentunya supporting group ini seperti biasa Bapak Ibu bisa bertanya setelah training ya sama Bu Ati, karena kemarin ternyata setelah training masih banyak yang konsultasi ya Bu Ati ya. Dan ini adalah fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan jika Bapak Ibu semua mengikuti FFM Batch 2 ini ya. Termasuk kemarin ada yang tanya di WA admin, apakah ada Excel otomatis ya dengan kita udah pakai standar ISAK 35, dan di FFM ini kita akan berikan Bapak Ibu free gitu ya, termasuk fasilitas. Memang kita batasi maksimal ini adalah memang yang sangat sedikit ya karena eksklusif, dan saya nggak tahu apakah ini memang masih ada kuota, karena saya harapkan Bapak Ibu yang ikut hari ini semoga nanti tertarik, silahkan langsung aja hubungi chat admin Sekolah Finansial ya, ada Mbak Nina nanti, karena memang biayanya memang 995.000, nggak nyampe 1 juta ini, tapi memang manfaatnya full ya Bu ya, karena kita ada pendampingan juga setelah training. Mungkin itu, silahkan Bapak Ibu nanti yang tertarik bisa hubungi WhatsApp di admin Sekolah Finansial yang ada di grup ya Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin segitu yang saya sampaikan informasi. Kita ketemu lagi Bapak Ibu semuanya besok yang ikut FFM Batch 2 ya, dengan Bu Ati 2 hari kita akan full training. Yang belum mendaftar dan berminat ingin join, silahkan WhatsApp langsung di chat admin Sekolah Finansial ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita akhiri nih, karena Bu ini menarik loh Bu. Karena ini jam 10 ya Bu, jam 10 beda dari biasanya, tapi yang ikut Bu, yang ikut nih nggak kalah Bu ya. Tadi saya lihat tuh di chatnya 50-an loh Bu, nggak kalah di hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu, hari weekend. So, terima kasih Bapak Ibu semuanya, tapi jangan undur diri dulu Bapak Ibu, karena kita belum foto bersama. Silakan Bapak Ibu, silakan saya persilakan untuk open cam ya, open kamera, kita akan foto bersama. Silakan dipandu oleh Mbak Nina. Selamat siang Bapak Ibu, mohon on cam agar bisa saya foto bersama. Untuk layar pertama, sudah siap? 1, 2, 3. Mohon menunggu sebentar. Untuk layar kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Nina. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita join di next event ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sama-sama, terima kasih Bu. Iya, sama-sama.